banyak itu dalam satu hari. Kalau di perbatuan mereka sanggup sampai 100 kilo sampai 300 kilo satu orang. Jadi uang semua itu? Jadi uang semua. Di tengah gempita Demam Batu Mulia, nama Bengkulu memang tak semasyhur nama Bacan dengan batu bacannya atau Aceh dengan giok Acehnya. Padahal Bengkulu menyimpan potensi batu mulia yang tak kalah tinggi nilainya. Ekspedisi Batu Mulia kali ini mencoba menelusuri tempat asal batu mulia di bagian paling selatan Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Pemirsa, daerah Muara Kahung ini terkenal sebagai salah satu tempat mencari emas di Bengkulu. Namun sejak 2 tahun terakhir, pesona logam mulia pun mulai memudar dan digantikan oleh Gemilau Batu Mulia. Ya, para penambang di tempat ini pun berbondong-bondong mengganti haluan mereka mencari batu akik. Nah, saya akan mengajak Anda bagaimana suka duka menjadi penambang di tempat ini dan bagaimana perubahan kehidupan mereka setelah menjadi pencari batu akik. Sampailah kami di desa Luang Batu, kecamatan Muara Sahung. Tak sulit menemukan penggali yang sedang sibuk bekerja menambang batu. Dahulu, hanya 3 kelompok penambang di tempat ini. Kini seluruh warga desa menggantungkan hidupnya dari menambang batu akik. Banyak di antara warga ini dahulu adalah penambang emas. Lokasi tambang emas cukup jauh, sekitar 2 hari berjalan kaki ke dalam hutan. Hasilnya pun tak tentu. Kadang emas berhasil didapat, namun tak jarang pula harus pulang dengan tangan hampa. Saat demam batu seperti sekarang, mereka banting setir menjadi penambang batu akik. Mereka juga tak harus masuk ke dalam hutan. Cukup menambang di belakang rumah dan lahan sewaan di sekitar desa. Penambang biasanya memulai perburuan batu sejak pukul 9 pagi. Salah satu yang sudah sibuk adalah kelompok penambang yang berasal dari daerah Padang Buji ini. Hari masih pagi, namun mereka sudah lekat dengan lumpur. Bermodalkan mesin pompa, mereka mengikis sebuah bukit kecil. Batu-batu akik bernilai mahal biasanya baru terlihat di kedalaman 2 meter. Semakin dalam, batu akan semakin beragam corak dan warnanya. Dalam 3 jam, penambang biasanya bisa mengikis tanah seluas 10 meter persegi. Namun, soal hasil tak bisa diharapkan mudah dan cepat. Untuk tempat baru seperti ini, mereka hanya bisa berdoa. Karena tak jarang, batu berharga tak juga muncul. Yang ada hanyalah lumpur pekat tersapu air. Walau lokasi perburuan batu ini adalah tanah milik penambang sendiri, bukan berarti penambang tak butuh modal besar. Untuk sekali proses pengikisan tanah, dibutuhkan 6 liter bensin yang akan habis untuk 8 jam penyemprotan. Tak hanya itu, pemilik tanah masih harus membayar pekerja Rp100.000 per hari, dengan hasil yang belum pasti. Wajah penambang penuh harap manakala semprotan air menyisakan bentuk bebatuan di bawahnya. Setelah lumpur larut terbawa air, batuan putih berkapur mulai terlihat. Ini adalah tanda gembira bagi penambang bahwa batu akik mereka dapatkan. Dalam sekejap, penambang langsung memilah mana hasil yang bagus. Walau masih berlumpur, penambang tahu betul mana batu berkualitas super dan mana batu yang berharga murah. Emas itu dapatnya sedikit. Berapa rata-rata? Rata-rata masyarakat ini mendapatkan emas itu 1 gram sampai 2 gram. Itu paling banyak itu dalam satu hari. Satu orang. Kalau di perbatuan ini, mereka sanggup sampai 100 kilo sampai 300 kilo satu orang. Jadi uang semua itu? Dan uang semua, karena pasarnya sudah berdatangan orang-orang dari luar daerah mencari batu di sini dalam satuan kilogram. Mulai dari harga 10.000 sampai budgetnya sampai 2, 3, sampai 4 juta pun ada.
Imam Batu Akik Nusantara tak ayal ikut mengubah jalan hidup penambang emas di Muara Sakung. Perputaran uang dari batu jauh lebih cepat dibanding emas yang jumlahnya juga semakin langka. Ini tentu menjadi magnet tersendiri bagi warga. Meski belum setenar Bacan dan Giok Aceh, bagi penggemar batu, nama Red Rafflesia bukan sesuatu yang baru. Padahal, Bengkulu masih memiliki jenis batuan berharga dari Muara Sakung. 80% itu batu akik. 80% batu akik. Yang 20% bermata itu apa, Pak? Yang jenis permata itu juga masuk dalam standar yang kekerasannya di atas 8. Jenis batu apa itu? Termasuk dari batu Red Rafflesia itu yang super red ya. Itu 8,3, 8,8 nilainya. Nilainya. Dan juga di sini terdapat jenis-jenis batu lain yang belum dimunculkan nama, artinya dalam standar kekerasannya sudah masuk ke permata. Meski terlihat mudah, menambang batu dengan cara mengikis tanah seperti ini tetap memiliki resiko bahaya. Penambang harus ekstra hati-hati. Tinggi tanah yang bisa lebih dari 2 meter tetap bisa mengancam keselamatan mereka kapan saja. Setelah selesai disemprot, giliran pekerja lain yang bertugas memilah batu. Saya pun mencoba turun, ikut mencari batu-batu akik. Ukuran akik di kedalaman 2 meter ini cukup beragam. Mulai dari sebesar kerikil, bola tenis, bahkan ada yang beratnya lebih dari 10 kilogram. Kualitas warnanya juga berbeda-beda. Warna kuning pudar biasanya tak cukup bernilai tinggi, sementara warna coklat hingga merah bisa berpeluang menjadi rupiah besar. Namanya ini dia batu yang dicari-cari oleh para penambang di sini. Batu yang ini kecil ini diyakini sebagai Red Rafflesia. Merahnya nggak kelihatan buat para penambang. Buat saya sih biasa aja, Pak. Tapi nggak kelihatan. Batu Red Rafflesia merupakan jenis batu kalsedon. Batu memiliki skala kekerasan di bawah berlian dan batu jenis korundum seperti rubi dan safir. Batu jenis silika ini sebenarnya berwarna bening seperti kaca, namun menjadi berwarna karena ada zat pengotor. Semakin pekat warna pengotornya, maka semakin gelap pula warnanya. Contohnya adalah jenis Red Rafflesia. Namun uniknya, batu dengan warna yang semakin pekat justru yang paling banyak dicari. Dengan mesin semprot, jumlah bongkahan akik yang didapat jauh lebih banyak. Tak kurang dari 5 batu akik bisa mereka dapatkan dalam sehari. Untuk urusan menjual batu, mereka juga tak harus pusing. Para pembeli bongkahan biasanya sudah banyak menunggu. Tak hanya dari Bengkulu saja, bahkan sejumlah penggila akik dari luar negeri datang berkala ke tempat ini. Kita beredar sampai ke mancanegara. Yang berdatangan langsung itu dari Korea, dari Cina, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain. Datang ke sini. Nah, kalau yang untuk dalam negeri domestik, ya ini yang paling banyak diminta itu adalah dari Bali, Kepri, Kepulauan Riau, sampai ke Batam sana, sama Sumatera bagian selatan, Palembang, Padang Lampung. Banyak uang sekali ya. Kami kemudian menuju tambang batu akik di desa Luang Batu Api. Tempat tambang terbesar, di antaranya berada di ladang-ladang kosong dan aliran sungai. Sistem penambangan juga masih tradisional. Saat salah satu penambang mendapatkan contoh batuan mahal, maka penambang yang lain akan berbondong-bondong menggali di tempat itu. Kayak misalnya selain menggunakan semprotan di tebing tadi, ada juga yang menambang batu dengan cara manual, menggali sendiri. Seperti di tempat ini, di tanah kurang lebih 100 meter persegi ini, ada puluhan penambang yang menggali, mencari batu mulia di sini. Mereka harus menyewa tanah sekitar Rp300.000 untuk 4 kali 4 meter tanah yang mereka gali, dan belum tahu hasilnya. Sekarang saya akan lihat sebenarnya menguntungkan nggak sih buat mereka membayar sewa demikian besar dan bagaimana hasil yang didapatkan.
Di desa ini, kebanyakan penambang adalah petani kopi yang banting setir menjadi pemburu batu karena musim panen kopi masih jauh. Mereka pun menggali tanah tanpa alat bantu mesin semprot. Cara ini tentu lebih lambat jika dibanding dengan menggunakan mesin pompa air. Dalam sehari, mereka hanya mampu menggali tanah sedalam 1 meter. Ini tentu berpengaruh dengan banyaknya batu, juga jenis batu yang mereka dapatkan. Satu lahan sewaan ini cukup penuh. Setidaknya ada 10 kelompok yang berbeda mengadu nasib mencari retraflesia. Kadangkala, penambang ini seperti mengundi peruntungan. Karena terkadang batu yang didapat tak bisa menutupi modal sewa lahan. Dari gunjaman linggis ini, mereka berharap usaha seharian yang luar biasa keras dengan hasil yang masih tanda tanya. Maraknya penambang batu di Muara Sahu sedikit banyak telah mempengaruhi keberadaan retraflesia di desa ini. Dulu, batu ini mudah sekali ditemukan. Tapi sekarang, kebanyakan batu yang didapat adalah jenis cempaka yang berwarna kuning kecoklatan. Susah juga, Pak. Iya. Lagi-lagi nanti dibuang ini kan, Ini dibuang? Ya, dibuang lagi nanti diletakkan. Ini udah berapa hari Bapak teman? 2 hari. Udah dapat apa aja? Hari ini belum ada apa-apa. Semakin sulitnya mendapatkan batu yang bagus, membuat penambang yang mengandalkan tenaga dan linggis terus merugi. Jangankan dapat untung, balik modal pun mereka harus cukup bersyukur. Namun, sekali lagi, Demam Batu Akik memiliki sihirnya tersendiri. Iming-iming retraflesia yang berharga jutaan membuat mereka menggali lebih dalam. Segala susah dan bahaya mereka kesampingkan. Resikonya kecil ya. Terus? Menjual batunya susah juga kayak gini. Susah juga. Yang bagus, kalau nggak bagus gimana? Sebuah kenyataan yang terlalu memilukan. Kawasan tambang tradisional ini akan terus ramai hingga hari menjelang gelap. Selama cuaca cerah dan tenaga masih ada, mereka akan terus menggali. Salah satunya adalah Mama Rifu, perempuan yang menjadi penggali tanah tambang. Dibantu sang anak, dirinya ikut lusuh bermain tanah. Tuntutan keluarga membuatnya harus bekerja keras menjadi penambang. Sebuah pekerjaan yang umumnya dilakukan laki-laki. Ayo, Ibu di sini bayar dulu. Bayar. Jalan sini dulu. Iya. Lokasi itu mana aja? 4 meter persegi. Sampai sini ya. Bapaknya mana? Bapaknya dari bawah ketua. Saya ini. Oh, jadi ibu yang ngomong. Iya. Hari-hari ibu di sini sama siapa? Di mana ini lah. Katanya. Sama Lego. Iya. Dan sekolah ya? Sekolah. Pulang sekolah. Nolongin. Oh, ini kan kanan kiri depan belakang bapak-bapak semua. Iya, Pak, takut tak? Bapak-bapak lawannya semua. Enggak takut kok. Oh, Enggak, loh dia masih makan nasi kok. oh. Iya. Jadi walaupun ibu-ibu nama saya Enggak. Yang penting halal. Tak dipungkiri, keberadaan tambang batu mulia di Muara Sahu mampu memberi penghidupan baru kepada sebagian warganya. Namun, sifatnya eksplorasi dan transaksi yang tradisional tak cukup semaksimal mengubah taraf hidup mereka sesuai dengan nilai batu mulia yang sesungguhnya.